Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas. Yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu bukan terjemah surat An-Nas, tetapi surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Cukup 10 detik. Kebodohan Samsudin terbongkar. LBMNU usut gelar Gusnya si Samsudin. Declare gitu ya, mendeklar dengan sebutan Gus begitu, dipanggil dengan Gus Samsudin. Nah, sudut pandang Anda, Pak Fahrur, penyematan gelar atau atribusi Gus kepada seseorang ini apakah semudah itu atau ada beberapa hal yang harus terpenuhi persyaratannya? Ya, ini termasuk yang tadi saya sebutkan, bahwa penggunaan gelar Gus, Kiai itu tidak tepat kalau dialamatkan pada dukun, pada praktek atau penyembuhan ya, tapi itu bukan tugasnya. Jadi Gus itu secara tradisi Jawa panggilan untuk anak kiai ya, kiai muda yang mengajarkan ilmu agama, yang bina pesantren, bukan untuk praktek perdukunan. Tapi ini kan sudah lama marak ya, setiap orang aneh dikit dipanggil Gus, nggak tahu siapa yang bikin. Dia bisa juga dia memakai gelar itu untuk dirinya sendiri atau menyuruh pihak medsos untuk memberi gelar dia Gus, Kiai, Syekh, dan seterusnya. Itu menurut saya sangat tidak tepat ya. Gus itu sebetulnya adalah panggilan hormat, kakak kalau dalam bahasa Jawa itu, untuk tokoh agama yang masih muda. Jadi balik lagi ke Samsudin ini. Ini Padepokan itu apa sih Padepokan ini? Iya, Padepokan perguruan ya, perkumpulan gitu sih Padepokan. Ya? Enggak. Dia bisa ngobatin orang ya? Ngobatin apanya? Bisa dia kan terima pasien kan? Katanya sih ruqyah. Kalau di teleponan sama saya bilangnya yang trik-trik itu dia udah nggak lakuin di zaman sekarang. Oh. Tapi sekarang tuh lebih ke ruqyah. Lah kan saya minta ya udah akuin aja dong. Oke. Akuin kayak gitu dong kalau emang bener kayak gitu pernyataannya. Tapi ya di telepon beda ngomong. Ini di TV beda lagi di media. Nah, emang sebenarnya Tuhan saya Allah Azza wa Jalla tuh udah berusaha memperlihatkan dia nggak bisa dipercaya dari beberapa hal. Dari undangan terbuka pertama. Undangan terbuka yang dia buat kan, ya silahkan monggo datang ke Padepokan. Mau datang perang monggo, mau baik-baik monggo kan gitu. Ya akhirnya saya datang. Kan dia bilang juga udah sumpah demi Allah. Dia mungkin nggak nyangka lo bakal datang. Iya. Iya. Dia bilang udah sumpah demi Allah nggak akan saya usir. Nggak ada tuh orang datang saya suruh pulang gitu kan katanya. Nggak ada tuh orang datang akan saya pidanakan. Saya datang nih. Nyatanya diusir sama pengacaranya. Saya datang disuruh pulang dong sama pengacaranya. Akhirnya ya udah kalau nggak boleh kita pulang, malah dipermasalahkan kan tuh. Di situ akhirnya rusuh. Pas pulang kita malah dipidanakan. Ini udah dua hal nih yang menyalahi kata-kata dia sendiri. Nah, betul juga ya, sudah nantang kok. Nantang. Katanya nggak disuruh pulang, nyatanya kita disuruh pulang. Betul. Ini udah salah. Terus yang kedua, nggak akan dipidanakan katanya. Nggak ada orang di sini dipolisikan. Pas kita pulang, dipolisikan. Okay. Ini dua hal. Terus satu lagi, yang privacy KTP. Nah. Dia bilang kan KTP ini buat persyaratan nggak akan dibongkar-bongkar, ya kan? Nggak akan di share-share. Ini untuk persyaratan masuk wilayah. Nyatanya sekarang dibongkar privacy KTP. Ini udah 3 hal nih. Ya Allah tuh udah, saya nggak ngerti lagi orang-orang yang masih percaya sama dia. Ya. Allah aja Tuhan nih udah ngasih lihat nih orang nggak bisa dipercaya. Kalau Tuhan aja udah ngingetin tapi dia tetap percaya, ya saya juga udah nggak tahu deh. Cukup 10 detik. Kebodohan Gus Samsudin terungkap. Dilansir portal islam.id. Si Udin ngaku meruqyah pasiennya dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi surat An-Nas saja dia salah dalam memahami terjemahannya. Berarti 1. Dia fix gak ngerti bahasa Arab. 2. Dia sangat jauh dari pengajaran Al-Quran. Bahkan dia kalah telak dengan anak TK yang ngerti terjemahan surat An-Nas. Sekarang coba bayangkan. 1. Dia punya banyak santri di Padepokan.
Lantas ilmu apa yang diajarkan sedangkan bahasa Arab saja nol dan gak ngerti Al-Quran? 2. Para pasien bayar belasan atau bahkan puluhan juta untuk ikhtiar pengobatan dengan ruqyah, sedangkan si Udin gak ngerti Al-Quran. Lantas, ruqyah model apa yang dilakukan si Udin? Ngeri gak sih? Dan ini juga tanbih bagi para peruqyah yang mengaku cinta kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi as-salaf. Jika antum tidak mengerti bahasa Arab, maka tugas utama antum bukan meruqyah para pasien, tapi belajar. Karena antum meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, sedangkan bahasa Arab tak mengerti. Lantas, akan terlihat mirip dengan si Udin. Selain itu, respon gelar Gus oleh Samsudin, LBM PBNU, bisa saja diusut. Berselisih dengan pesulap merah atau pesulap Marshall Radival, sosok Gus Samsudin menjadi sorotan publik. Banyak warganet yang akhirnya mempertanyakan latar belakang kehidupannya, terutama terkait gelar Gus yang dia pakai. Sebagian orang menyaksikan kebenaran nasab Gus Samsudin yang menggunakan gelar Gus karena gelar ini biasanya dipakai anak para kiai atau ulama dan dalam tradisi masyarakat Jawa. Beberapa bahkan memprotes penggunaan gelar ini karena aktivitas Gus Samsudin yang diduga akan mencoreng nama baik para anak kiai. Menanggapi ini, Wakil Sekretaris Lembaga Batsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau LBM PBNU, Kiai Haji Mahbub Malfi, mengaku tidak mempermasalahkan penggunaan gelar Gus oleh Gus Samsudin. Menurutnya, nama baik para anak kiai tidak mudah tercoreng oleh oknum individu seperti ini. Saya kira enggak lah, saya kira enggak mencoreng. Sedikit ada efek, iya, tapi saya kira enggak lah. Orang sekarang sudah paham, sudah tahu cara membedakannya, katanya. Tapi istilah itu sekarang tidak menjadi monopoli, tidak kemudian jadi milik orang yang hanya gara-gara putranya kiai. Orang sekarang banyak yang namanya Agus, kan bisa saja dia dipanggil Gus padahal Agus. Tambahnya sambil berkelakar. Mengenai kebenaran nasab Gus yang dipakai Gus Samsudin, menurutnya perlu diusut jika memang melakukan kebohongan. Termasuk juga soal dugaan aktivitas yang merugikan orang lain yang dilakukan Gus Samsudin. Kiai Mahbub menekankan, kebohongan yang menimbulkan perdebatan apalagi membuat kerugian di tengah masyarakat dilarang dalam Islam. Adapun mengenai praktek perdukunan yang diduga dilakukan Gus Samsudin, juga telah jelas hukumnya dalam Islam, yaitu haram. Kita belum ngomong konteks agama, profesi apa saja yang sebenarnya nggak ada masalah. Tapi yang jelas profesi ini tidak merugikan orang lain dalam konteks bernegara. Jangan ngomong soal agama dulu, itu terlalu jauh. Apakah profesi itu merugikan orang atau tidak? Bikin resah orang lain atau tidak? Atau mungkin kalau memang melakukan penipuan, kita serahkan ke pihak berwenang untuk mengenanganinya, ujarnya. Mohon pada pihak terkait, pihak yang